Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan, yang diridhoi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita nan bersama. Allah yang memberikan rahmat, Allah yang memberikan karunia, sehingga dengan nikmat, rahmat dan karunia Allah kita masih diberikan badan yang sehat, kemudian umur yang panjang, dan masih berkesempatan untuk melaksanakan segala suruh Allah. Dan semoga kita bisa meninggalkan, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan sampai saat kini. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pagi kini kita lanjutkan maula-ulang kaji kita. Kini masuk ayat 183 surah Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Shadaqallahul azim. Surah Al Imran ayat 183, masih ada lanjutan dari ayat sebelumnya. Jadi surah Al Imran di samping bercerita, menjelaskan, menguraikan tentang keluarga Imran, tetapi di dalam surah Al Imran sekian banyak ayat menceritakan tentang suka duka pelajaran dari perang Badar dan perang Uhud. Banyak kan, masih banyak rangkaian ayat itu. Nah kini di ayat 183 itu berkenaan dengan setelah perang Badar dan setelah terjadinya perang Uhud. Alladzina qala lahumun nas, iku namanya dalam bahasa pesantrennya naat dari alladzi sebelumnya atau badal. Alladzi sebelumnya itu adalah alladzina stajabu. Iku berkaitan dengan orang-orang yang berkata bagi mereka manusia. Siapa manusia itu? Naim bin Mas'ud al-Ashja'i. Naim bin Mas'ud al-Ashja'i yang mengecek kan bahagian dari orang-orang munafik itu mempengaruhi orang-orang muslim yang
siap terus menjalankan perintah Nabi nyobuek semacam kata-kata yang akan melemahkan semangat. Kecilnya, inna nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia siatu Abu Sufyan dan kroni-kronie pasukan-pasukannya, kan tokoh dari Quraisy Abu Sufyan yang memimpin perang Uhud, menggerakkan perang Uhud. Qad jama'u lakum, kecik Naim bin Mas'ud al-Asy'ari, mereka telah mengkonsolidasikan atau menghimpun kekuatan untuk memerangi kamu. Lama kumpul lebih banyak lolai, bunuhnya akan menghabisi kamu. Dan kecik Naim bin Mas'ud mempengaruhi mental dari orang muslim. Lalu kecik Naim bin Mas'ud berikutnya, fakhshawhum, takutlah kamu terhadap mereka, jangan temui mereka, babayo tu mak, jangan pailo parang lain, takut je lah, menyarah je lah, menghindar je lah. Jadi yo pokoknya jadi lawannya lah, kau tialah menyarah je lah wak lain. Yo bisa wak lihat dalam berbagai macam konteks peristiwa kan, untuk malamahan mental lawan, nyo buat propaganda, nyo bangun isu. Kekuatan kami banyak, kan membangun membangun opini bahwa nyo pasukannya banyak, lah semakin kuat persenjataannya lengkap sadoi, termasuk gaya-gaya Belanda je tu. Pokoknya yang bersamaan dengan melamahkan mental jihad, semangat tempur dari umat muslim. Sehingga Naim bin Mas'ud memprovokasi atau mempengaruhi takatu. Sampaian mengaka dilawan itu takut je lah, menyarah jawab pada dia je lah, jangan lakukan perlawanan, mati ya wadeko, jumlahnya banyak, persenjataannya lengkap. Tapi apa yang terjadi? Fazadahum imanan. Justru perkataan mereka itu yang menyatakan bahwa jumlah mereka banyak, mereka sudah solid, mereka sudah berkumpul, melengkapi semua perlengkapan tempur perang mereka. Justru perkataan itu menambah keimanan orang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin yakinnya ke Allah taala, semakin tago imannya, semakin kuat semangatnya. Kan kecilnya kan namanya perang urat saraf tu namanya. Perang urat saraf. Dalam politiknya bisa saja dibuat survei lah tinggi ke mah je. Allah mah pedialah lah je. Lalu kemudian apalah yang dimaksud dengan posisi yang lain, Allah tu mah, Allah tagu orang tu menyarah jawab lain. Itu yang dilakukan. Tapi bagi orang mukmin justru propagandanya seperti itu bukannya kendor, bukannya lamah. Yang harus dibangun dewa ketika ada model yang dibangun dari orang seperti itu, awak jangan takut, jangan cameh. Justru harusnya adalah harus muncul semangat juang awak. Kan banyak anggapan mengapa dia doinya, mengapa dia lawannya konyol dia tu mati konyol awak namu itu. Berarti itu adalah orang yang tidak punya semangat juang. Contohnya wah ikut seleksi seleksi itu pasti si anu menang dunia tu je. Nyolah anu dunia tu aku tiala lah malai wak mah. Kan ada je tu. Sabtu ni mission seleksi ko. Orang cie dia telah ada orang itu mah. Kalau nan rezeki awak beko kan bisa saja. Biarlah cie ke tapi nan cie lah tu untuk awak. Kan iko yang nu tu. Ada perapatahnya ada kawan sama ngai, biasa satu lah. Sianu lah dua orang tu mah. Itu makanya harus dipahami bahwa dulu memang terjadi seperti ini. Tapi justru bukan membuat orang muslim patah semangat, bukannya malamah, bukannya kendor, justru semakin kuat dan semakin bersemangat. Jadi di awal hikmahnya
Hal-hal yang model-model seperti itu pasti terjadi. Ada malam-malaman sama ngai awak. Ngah satu na tu, mengai kuih na tu, lah do orang tu mati. Lah zaman dulu yang model itu lah ada mangkuet teori nan lah awak bangun sebelumnya adalah iko sebenarnya kejadian-kejadian ko berulang saja. Orangnya nak bertukar, tampaknya nak bertukar, pelaku nak bertukar. Tapi inti dari peristiwa itu, kejadian itu, tindakan itu sama. Jadi orang nama mata-mata semangat waktu adonya tu. Nama lama-lama nawak mangatu pedialah kan kecilnya tak aku. Fasyahum, takwilah kamu terhadap mereka. Iyo tulah menyusun kekuatan mah. Tak katu contoh ada atlet atau pula anak lomba musabaqah. Tak boleh. Jadi mental itu kok pemain bola itulah contohnya kan ada turang kukuek makan itu makan aku cibadaknya makannya je. Kan ubinya maka kuek makan. Kalau mentalnya adalah mental tarung, mental pejuang, mereka justru keyakinannya semakin kuat, imannya semakin taguh, semakin kokoh, semakin mantap. Ada dalam pikirannya mengalahkan orang hebat, orang yang mengklaim dirinya kuat itu lebih tertantang. Kalau contoh pemain tinju je, contoh pemain tinju itu kan pertama perang urat saraf tu. Gertak pertama tu ketika ala nama tu saat menimbang tu kan ada ditimbang dulu tu tu badan doanya tu bantulah kamu nguduk orang, bantulah kamu makan orang guys, dia banakan orang kau deh karena mau malah mental kawan lawan pisuar. Tapi justru bagi orang yang mental tarung, walaupun lah yang kalah namanya istilahnya terjatuh, terluka dan segala macamnya, bangkit balik. Bisa bangkit, bisa hanya mengalahkan. Kan Niko namanya. Jadi Iko bisa wak motivasi anak-anak, keluarga, siapapun. Siapapun dulu memang orang memata-mata semangat wakku adonya. Mengatu wak bansai ko ngasa satu na wak ko. Iko kontu orang kayu kanya ko. Mengaku awak nan romo-romo koko kainda aku doh sebagai mentimun mungku aja god. Kenapa tidak dicoba kemudian bertarung, berjuang dan pada akhirnya akan ada kebanggaan dan kebahagiaan sendiri. Di tengah-tengah orang mempraktekkan model-model seperti itu justru bisa meraihnya, bisa awak mendapatkannya. Itu mental tarungnya lebih kuat pula. Jadi mengkonyo Iko menggambarkan peristiwanya. Peristiwa ada saja. Tak masuk nama lamantu di antara awak. Kau orang munafik tadi ya. Nyo merasa bahagia dari awak. Merasa bahagia dari kelompok awak. Tapi justru nyo tersusupi untuk melemahkan awak. Itu namanya Naim bin Mas'ud al-Ashja'i. Hanya kecilan tu, Abu Sufyan itu dan bala tentaranya, je pasukan-pasukannya, kanyolah manang patang tu. Inyolah membuat kekuatan lebih besar balik. Pada pembahasan wak sebelumnya kan pernahnya Abu Sufyan ko rencana, nyo kan ke bertamu je Nabi ko di pasar Badar. Tapi apa yang terjadi? Justru batalnya melakukan pertemuan jo Nabi. Nah jadinya bertemu jo Nabi nak taluk dia lain. Karena memang dijatuhkan Allah Ta'ala rasa gementar, rasa takut kepada Abu Sufyan. Takutnya, camihnya. Sementara orang munafik yang berada di dalam barisan muslim hanya justru malam-malamahan. Hanya sebarkan informasi. Jangan satu loleh. Konyo jo ternyata manga satu membunuh diri jawab, satu kalah jawab. Anak usah je lah. Jangan temu mereka, jangan datang mereka, jangan satu lo parang. Itu yang disebarkan informasi melemahkan itu. Tetapi bagi orang mukmin yang benar-benar mukmin, justru perkataan mereka menjadi tantangan untuk mereka taklukkan. Hanya maunya bukan kekuatannya kuatnya semakin banyak, balo bisa mengalahkan orang yang jumlahnya banyak, kekuatannya hebat. Itu mental.
Lalu waqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Kau nyenti kau. Jadi Bapak Ibu kau rasio itu. Jadi kalau awak mau akan ikut tanding, akan ikut lomba, akan butuh hajat, ada keinginan sendiri, kita bacalah waqalu. Orang Muslim pada saat itu membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebanyak-banyak itu awak bacalah, semacam apa keyakinan awak memang benar cukuplah Allah yang memberikan pertolongan ke awak, dan cukuplah Allah tempat awak memohon perlindungan. Itu keyakinan awak. Itu didudukan paham awak di sini. Menyanda awak meminta tolong awak ke manusia, nak do manusia ko pangana batikai-tikai batuka-tuka boba. Itu apa le? Awak memang memohonnya hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang memadai kita. Artinya sampai kita menyerahkan segala urusan awak. Dan Allah adalah sebaik-baik pelindung, sebaik-baik wakil. Awak yang menyerahkan kepadanya Allah semua pertolongan, segala urusan. Kepadanya Allah lah sebaik-baiknya pertolongan tersebut. Kalau nalain tak ada, nalain itu punya keterbatasan. Berarti kekuatan iman dari orang Muslim itu memang menjadi modal optimis Allah beserta mereka. Yakin mereka Allah akan memberikan pertolongan. Penuhi saja semua perintah Allah dan perintah Nabi. Tak ada berpikir-pikiran lain. Karajuan dia segala suruh Nabi. Disuruh dia Nabi, ikut kamu keluar perang bersama Nabi, ikut. Pai barangkek. Tak ada menyalahi perintah Nabi. Tak jangan keluar-keluar. Jangan main dinda, jangan lari-lari. Yakin, kemudian itulah yang menjadi modal utama. Maka dalam banyak para motivator itu memang yang ditekankannya itu adalah needs for achievement, semangat untuk berprestasi, semangat untuk menang, semangat untuk sukses. Mental itu yang pentingnya, yang dibangun. Ya kamu bisa kan, itu mental itu. Allah beserta kita, Allah akan berikan pertolongan. Jadi pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bisa membakar semangat anggotanya, bisa menyemangati seluruh pasukannya. Ya bawa parang leka talo dawa parang takako saja tuawanya indah saja pai parang leba. Itu namanya pemimpin yang lemah, pemimpin yang tidak memotivasi. Ada mengamangale ala melamah sekali. Makanya ini ayat ini memang memberikan semacam semangat optimis kepada awak. Di tengah-tengah ada orang yang melemahkan, di tengah-tengah ada orang yang memandang awak kerdil, memandang awak kecil, memandang awak lemah. Biarlah orang memandang seperti itu. Tetapi kepada Allah kita mengadu, Allah yang memberikan pertolongan, Allah yang memberikan perlindungan. Tidak ada masalah yang lain dengan semua kekurangan dan keterbatasan. Makanya wak lihat ada penyandang disabilitas tuh. Kan ada tangannya, ada kakinya, ada matanya. Kini kok ada utusan Hafiz Al-Quran Sumatera Barat. Itu tak ada bisa macam dia. Hafalan 30 juz. Si Rizki namanya. Santri Nur Yakin dan Bong Kapuh. Manangi bo waktu TC-nya di Padang. Bo ikut semacam simulasi memberikan penilaian. Yo terharu awak manangan. Awak nali cegaknya lai sempurna li cukup je. Saya ngenek je dapat tu lah. Lai dapat je. Beliau luar biasa nikmat Allah di tengah-tengah kekurangan tapi ada kelebihan. Berarti kan tak malah membuatnya lamah, tak membuatnya patah semangat. Justru semakinnya bersemangat, semakin luar biasa.
Maka nak do boleh dari manapun, dari keluarga apapun, dari keterbatasan apapun, ketika ada semangat juang, kemauan untuk maju, untuk sukses, untuk berhasil, untuk menang, semuanya bisa ditaklukkan kalau mentalnya lain mental yang kuat, mental baja, tak mental kerupuk dah. Itu luar biasa. Dibacalah ayat ko kalau kana nak wana patah semangatnya, dibacakan ayat 183 kan. Jadi ada orang yang mematahkan semangatnya, malamahnya, memandang remeh, menghina dan segala macamnya dengan semua kekurangan dan keterbatasannya. Jangan pernah kendor, jangan pernah takut, jangan pernah pesimis. Justru harus tertantang dengan itu. Jadi ada teori Toynbee namanya challenge and response. Ketika nyu ditantang seperti itu, dipatahan semangatnya. Tu pas lawan itu jumlah pasukannya banyak, nyolah babari, labah kumpu, lah apelnya dicalik dari jumlah pasukannya secara nyata kini rami banyak. Jangan pernah kendor, jangan pernah takut. Justru harusnya adalah membuat awak semakin yakin dengan nikmat yang Allah berikan. Bertambah kuat awak. Dibaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Aku bagi petarung-petarung lah, bagi yang mau berkompetisi, mau berpastabikul khairat. Tak boleh ada pesimis. Jadi kita baca, kalau ada pun hajat awak, kalau bisa dibaca sebanyak-banyak. Kok sekian ratus, bisa sampai 70, bisa 500. Sebanyaklah dia ada buat tasbih. Kalau dibaca ya tu, hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil. Artinya memantapkan keyakinan awak, meneguhkan di dalam diri awak bahwa tidak ada tanpa awak meminta tolong kecuali Allah sebaik-baik tempat meminta pertolongan. Tak ada sampai nak ada awak kasih awak minta perlindungan kecuali hanya kepada Allah yang akan awak minta permohonan perlindungan. Kalaulah duduk awak di situ, lah yakin awak di situ, insya-Allah awak akan meraih pertolongan, akan meraih kemenangan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kronologisnya adalah mereka keluar beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan bertemu di pasar Badar. Maka Allah menjatuhkan rasa khawatir, gemetar, takut pada hati Abu Sufyan dan sahabatnya. Mereka tidak jadi bertemu. Dan umat muslim itu mereka membawa barang dagangan. Dia jual barang dagangannya, kemudian beruntung dan berlaba mereka. Jadi kan mental orang mukmin, orang muslim itu kan lagi sedang dipengaruhi orang munafik supaya jangan satu. Justru Nabi Muhammad memerintahkan bagi yang pernah ikut perang sebelumnya, perang Uhud, yang tersisa, meskipun banyak yang terluka, banyak yang meninggal dan segala macamnya, yang tersisa kita pai awak ke pasar Badar. Pai di situ. Justru nan Abu Sufyan yang diinformasikan akan bertemu di situ, nak jadinya bertemu inyo nan takui. Balik dia nak kalau dia do, padahal ko informasi sebelumnya sebaliknya, seolah-olah Abu Sufyan telah menyiapkan pasukannya, telah melakukan apela pula namanya, telah melakukan baris berbaris, uji kekuatan, jumlahnya semakin banyak, perlengkapannya semakin banyak. Justru hatinya menjadi kucuy, hatinya menjadi takut, gementar, cameh. Tak jadinya bertamu jo Nabi Muhammad do nak datang ke tempat yang ditentukan tu do. Tu ala dia Nabi tidak bertamu je, taklah. Sahabat-sahabat yang bersama Nabi, yang ikut bersama Nabi, yang membawa barang dagangan, nah dimanfaatkanlah situasi seperti itu. Pai ke pasar Badar namun. Teka mengawal mengalih. Galeh laku, habis galeh nak dibawa, lalu kemudian baru tuang. Jadi tak dulu nak mubazir. Jadi tetap dimanfaatkan. Ikutkanlah tabayang je dia Nabi ke ni kau. Tak do je dia Abu Sufyan itu. Geregak je nak do.
Jawa kan banyak geregak, apalagi orang Minang kok banyak geregak ya. Dan tumbuh aja. Dado kayak itu geregak ya nyaknya. Sementara orang lain di tempat lain dado geregak-geregak dah. Langsung ya deh. Jadi peristiwa itu kayaknya berulang sekarang kayaknya ya Bu ya. Peristiwa berulang, mengko teori itu sejarah berulang. Ya contohnya sekarang